lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adzanu la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi kada dipakai, enggak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah. Lalu untuk orang-orang seperti ini, punya hati tidak dipahami ayat-ayat Allah, punya mata tidak dipakai untuk melihat kebesaran Allah, punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Orang seperti ini Allah gambarkan sebagai binatang ternak. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih rendah lagi daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternak yang tersesat, dan mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Nah, jadi kita kada hendak disebut sebagai orang nang lalai, orang nang lengah terhadap berbagai macam fenomena alam, yang tidak bisa membaca ayat-ayat Allah, ayat kauni, ayat kauli di alam semesta pada diri kita sendiri, kita tidak paham. Bahkan ketika orang itu memahami dirinya, mau membaca ayat Allah yang ada dalam dirinya, itu sudah cukup untuk dia bisa mengenal Tuhannya. Ketika misalnya pelajaran biologi bahrilah SMP SMA, kenalilah dirimu sendiri. Sokrates lah, kenalilah dirimu sendiri. Sampai situ aja kan ajarannya. Tetapi ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, man arafa, ini arafah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Karena ayat-ayat Allah yang ada dalam tubuh kita, dalam diri kita ini sudah luar biasa. Terakhir, ada metode penyembuhan COVID-19 dengan menggunakan PRP. Itu dari mana? Ini lagi viral ini. Metode penyembuhan dengan darah kita sendiri. Siapa? Dokter Karlina kan? Iya, Dokter Karlina. Dan dia membanggakan orang Indonesia, alumni Indonesia, S1, S2, S3 Universitas Indonesia semua. Sekarang lagi ini dalam teknis penyembuhan. Nah, itu diambil dari darah kita sendiri. Karena apa? Tubuh kita ini punya ya, kemampuan menyembuhkan dirinya sebetulnya. Metodenya sederhana, Pak. Oh, ini ada tadi. Diambil darahnya, kemudian darahnya diekstrak, ambil proteinnya. Protein dalam darah itu ada sekitar 1000 lebih jenisnya. Dan semuanya punya khasiat menyembuhkan, kemudian memperkuat daya tahan, terutama ketika dalam fase inkubasi COVID-19 itu ada fase di mana yang dikenal dengan badai toksik. Jadi ketika racun dan lain sebagainya itu kalau di hasil rongsen itu hipok putih lah. Nah, ini badai toksik. Nah, ini bisa mencegah itu. Jadi diambil dengan ekstraksi tertentu, diambil yang bermanfaatnya, ya, sehingga kemudian dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, bahkan mencegah terjadinya situasi yang membahayakan diri. Nah, jadi itu salah satu coba ilmu pengetahuan dan teknologi. Makin dalam kita mempelajari, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, tetapi harus ada ilmunya. Al-ilm ini kan sifat Allah, ya. Bahkan Allah mengatakan ilmu pengetahuan adalah barang umat Islam yang tercecer. Dimanapun dia berada, ambil.
Ambil hikmah itu, hikmah pengetahuan, ilmu dan kearifan. Dimanapun dia berada, dimanapun dia berasal, ambil. Karena itu adalah milik ya, umat Islam yang tercecer. Harus kita ambil. Nah, oleh karena itu kita yakin dan percaya tadi, barang siapa yang mengenal dirinya, ini kita akan sampai kepada Tuhan kita. Kalau kita mempelajari lah mekanisme makanan saja, nang kita makan ini lah, mulai masuk sampai keluar. Subhanallah itu pian mun kada sampai ruku dan sujud atas kuasa Allah itu terlalu benar orang seperti itu. Luar biasa tubuh kita ini. Karena disuruh rambut kita ini tetap tumbuh. Ya. Guring kita inilah, jantung kita tetap berfungsi dengan baik, memompa ke seluruh tubuh. Nah, oleh karena itu, ya masyaallah rahimakumullah, ayo kita syukuri nikmat Allah ini. Kita syukuri nikmat Allah yang luar biasa ini. Kemudian kalaupun ada sesuatu, ya, kembalikan pada Allah. Tapi kita tetap harus berikhtiar, sabar dan terus berikhtiar, berusaha. Karena usaha dan ikhtiar tidak mengkhianati hasil, apapun itu. Ya. Ulu sudah banyak membuktikan itu. Kadang-kadang ya seperti karikatur itu kan, kartun. Ketika orang sudah menggali luar biasa, jauh sudah menggali ini, sampai kemudian akhirnya dia menyerah. Padahal ketika dia mengayunkan cangkulnya itu, ya, sekali lagi itu sudah bertemu dengan apa yang akan dia cari. Nah, jadi batas antara keberhasilan dengan keputusasaan itu sangat tipis sebetulnya. Batas antara keberhasilan, karena kita kada tahu lah, dengan apa dan ikhtiar dan usahanya itu sangat-sangat dekat sebetulnya. Cuman karena kada melihat, lalu kemudian putus asa. Jangan kita pernah berputus asa terhadap rahmat dan nikmat Allah. Jangan pernah berputus asa, karena nikmat Allah sangat banyak. Nikmat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ya. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kadar kemampuannya. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau disuruh menghitung nikmat Allah, kada akan mampu kita menghitungnya. Seperti itu. Jadi begitu banyak. Terlalu banyak nikmatlah daripada ujian sebetulnya. Terlalu banyak nyamannya sudah daripada sakitnya. Nah, oleh karena itu, ya masyaallah rahimakumullah. Ayo. Ini 3 hal yang ulun sampaikan ini mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah, ya, syukur nikmat itu harus ada. Jangan sampai lepas syukur nikmat. Jangan sampai lepas sabar terhadap ujian. Karena itu adalah bagian dari keajaiban seorang muslim, ujian Nabi. Kemudian yang kedua, kendalikan amarah kita. Ya, laksanakan amalan-amalan ahli surga, berbaik sangka, ya. Kemudian ya, berbaik sangka kepada manusia, berbaik sangka kepada makhluk, berbaik sangka kepada Allah. Nah, yang terakhir tadi, gunakan akal pikiran kita, hati kita tadi itu pakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Pendengaran kita dengarakan nang kebaikan-kebaikan tuh dengarakan, jangan didengarakan itu nang jahat-jahat aja. Ya. Nang dicari itu berita-berita yang benar. Jangan dicari itu nang hoak aja beritaan, fitnah. Nah, kemudian kita punya mata, gunakan untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ulun kira demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk ulun pribadi dan juga kita barataan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, ya,
Allah berikan kita nikmat, ya, Allah berikan kita ujian pada tempatnya, dan juga Allah berikan kita kemampuan untuk bersyukur dan bersabar. Sehingga jadilah kita sebagai seorang yang senantiasa syukur nikmat dan sabar terhadap ujian, dan jadikan kita mudah-mudahan menjadi orang yang lulus dalam setiap ujian. Kira demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah Masjid Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Subuh ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita berataan sehingga bisa salat subuh berjamaah di masjid ini, sekaligus juga selalu diberikan kesehatan. Sehat itu nikmat terbesar yang didapatkan oleh manusia hari ini. Betapa banyak orang yang hendak sehat, ya, melakukan upaya, mengeluarkan uang, mau bayar berapa saja untuk dapat nikmat sehat. Oleh karena itu, mari kita syukuri nikmat sehat ini. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Kadang-kadang kita menghadapi berbagai macam persoalan. Kita sudah berdoa, sudah rajin ibadah, tapi solusi terhadap persoalan kita belum juga kunjung tiba. Kadang-kadang kita mulai menduga-duga, kapan doa ini dikabulkan. Bahkan kita seringkali sampai pada level protes. Ya, protes. Bahkan sampai unjuk rasa kepada Allah. Kesulitan hidup, kekurangan makanan, kehilangan harta benda, itu semua adalah bagian dari ujian hidup kita. Dan masing-masing kita ini ujiannya beda-beda. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan anak istri, ada yang diuji dengan jabatan, ada pula yang diuji dengan kepintaran, macam-macam. Semuanya itu tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari ujian kehidupan kita. Hasiban nas ayyasraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Surah Al-Ankabut. Ketika Allah menyampaikan bahwa apakah engkau dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, ulun ini sudah beriman nah, ulun ini sudah bertakwa, ulun ini sudah sholat, ulun ini sudah bayar zakat, ulun ini sudah haji. Amanna wahum la yuftanun. Sementara engkau belum diuji lagi. Nah, jadi Bapak dan Ibu hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah, ujian yang kita hadapi hari ini adalah bagian dari memurnikan akidah dan keimanan kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kita lulus. Mudah-mudahan kita ini lulus ujian. Amin. Ya.
Jadi bagi seorang nang beriman, apapun kondisi kita hari ini, baik berupa nikmat ataupun ujian kesabaran, ya dua itu kan sisi mata yang kata bisa terpisah nih. Syukur, ya, nikmat, sabar terhadap ujian. Jadi syukur dan sabar itu bergandeng terus. Ajaban li amril mukmin, ya Nabi. Ajaib orang muslim itu. Ya. Semua suasana itu baik bagi dirinya. Jika dapat nikmat, syukur. Jika dapat ujian, sabar. Nah, itu kalau rumusnya tuh. Jika dapat nikmat, melimpah harta, benda, ya, sehat dan lain sebagainya, kita bersyukur. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur, ya nikmat tidak dikurangi, tapi azab Allah sangat pedih, diancam seperti itu. Nah, sama sebaliknya, ketika dapat ujian, ya, musibah, kehilangan, sabar. Inna sabru inda sadamatil ula. Sabar adalah ketika kita dapat ujian pertama kali langsung bersabar. Nah, sehingga jamaah subur rahimakumullah, dua sisi ini selalu ada pada kita. Kiri kanan ini pakai terus saja. Pedoman hidup kita ini. Ya dua itu aja timbangannya. Insyaallah Allah Maha Adil, pada saatnya akan kita dapatkan. Nah, kemudian sangka baik. Salah satu amalan ahli surga itu adalah sangka baik. Suatu ketika Nabi itu berkumpul dengan para sahabat. Ya, kemudian ujar Nabi, berikan, lapangkan majelis. Si fulan hendak datang. Si fulan ini adalah calon penghuni surga. Takjub tuh pun sahabat nih kan. Siapa nih? Siapa yang Nabi maksudkan itu? Ayo dilapangkan majelis, ketika orangnya datang, dilapangkan majelis, diberikan kesempatan. Anak duduk di muka, anak di tengah, anak di belakang, silakan. Tapi para sahabat itu berlomba-lomba duduk dekat dengan Nabi. Ya, berlomba-lomba untuk duduk makin dekat dengan Nabi dalam satu majelis. Nah, oleh karena itu, ketika yang datang belakangan, ya di belakang. Yang datang di depan. Lalu kemudian suatu ketika Nabi menyampaikan itu, lapangkan majelis, calon ahli surga hendak datang. Lalu para sahabat ini bertakun ketika orang ini datang. Dilihat biasa aja orangnya, ya biasa aja. Lalu kemudian diiringi, pulik kemana? Oh, biasa aja rumahnya. Nah, ternyata ya, makasih. Apa gerang amalan orang ini? Apa gerang amalan orang ini sehingga disebut sebagai calon penghuni surga? Oh, ternyata malam biasa juga, bangun, ya, tidur, bangun seperti biasa, tidak ada yang istimewa. Lalu kemudian, kalau tidak salah sahabat Umar yang bertanya, wahai fulan, sebelum engkau datang, Nabi menyampaikan, lapangkan majelis, calon penghuni surga akan datang. Apa amalan pian? Nah, ketika ditanya seperti itu, lalu dia menyampaikan bahwa tidak ada yang khusus. Salat seperti biasa, amal yang lain sama seperti biasa. Tapi rupanya ada amalan hati. Amalan hati.
yaitu sebelum tidur ya, kita berbaik sangka dengan makhluk Allah. Kita berbaik sangka dengan semua orang. Kalaupun ada sakwa sangka, sangkalkah ya, jengkel, sebelum tidur Sidin ikhlaskan berataan. Ikhlaskan berataan. Sebelum guring itu kan. Jadi kita itu tidak tidur dengan kemarahan. Kita ini tidak tidur dengan rasa iri hati. Kita ini tidur tidak dengan rasa jengkel, tidak. Ya mungkin saja ketika kita guring, sangkal atau apa, terbawa mimpi segala macam, guringnya bukan nikmat, tetapi guringnya malah uyuh benar. Sampai tapaluh-paluh guring. Ada beban pikiran yang luar biasa. Nah, seperti itu. Ya, jadi salah satu amalan ahli surga adalah berbaik sangka, ikhlaskan hati semuanyaan. Menghutang tetap dicatat Banglah, hutang karena itu kan ada anjurannya. Hutang tetap dicatat. Nah, tetapi yang lainnya ikhlaskan aja. Bapak Ibu, tidak mudah itu. Keadaan nyaman-nyaman biar. Rasa aja sorongan. Mau kita sarik lawan orang nih kan. Ya, bisa tambah guring, tambah dalam mimpi. Tambah dalam mimpi. Nah, oleh karena itu, baik sangka lawan makhluk, baik sangka lawan siapapun. Kalaupun ada persoalan, ikhlaskan aja bertahan. Sehingga kita, kalaupun Allah cabut nyawa kita ketika sedang tidur, habis urusan kita sudah. Nah, seperti itu. Nah, ini amalan ahli surga. Nah, oleh karena itu tadi ulun kembali kepada hadis yang pertama tadi, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala. Nah, ini hadis qudsi itu seperti itu ya. Artinya Abu Hurairah mendengar diriwayatkan, tetapi kemudian Allah berfirman, Ana inda zanni abdi bi. Ya, aku sesuai dengan perasaan sangkaan hambaku. Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'hu iza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi malain zakarahu fi malain khairin minhum. Muttafaqun alaih. Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam bersendirian, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Kemudian jika ia mengingatku dalam satu kumpulan orang-orang majelis, maka aku akan mengingatnya dalam satu kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan para manusia, yaitu kumpulan para malaikat. Muttafaqun alaih. Nah, jadi ini kunci juga ini. Artinya kita itu berbaik sangka dengan Allah. Ketika doa kita belum dikabulkan, kita baik sangka, mudah-mudahan akan segera dikabulkan. Allah akan lebih tahu kapan dia harus mengabulkan doa hambanya. Allah lebih tahu orang ini harus diberikan nikmatkah atau ujiankah, seperti itu. Nah, makanya tadi ulun sampaikan, ketika kita mengikhlaskan diri, membersihkan hati dan lain sebagainya, maka salah satu ini kuat tidaknya seseorang, ukurannya menurut Nabi bukanlah orang yang fisiknya besar, bukanlah orang yang badannya kekar luar biasa. Kuat tidaknya seseorang itu ukurannya adalah
bisakah dia mengendalikan amarahnya? Nah, jadi orang yang bisa mengendalikan marah itu ukuran kuat tidaknya mental seseorang. Amun penyarikan tarus, nah ini dalam kacamata ya ukuran-ukuran yang ada dalam hadis Nabi lah, bahwa orang itu kada kuat sebetulnya, dia belum bisa mengendalikan dirinya itu, belum bisa mengendalikan amarahnya. La taqdab, sampai 3 kali kan Nabi itu menyampaikan la taqdab, la taqdab, la taqdab walakal jannah. Jangan sarik, jangan sarik, jangan sarik, bagimu surga. Itu anak-anak kita nang di SD kelas 3, kelas 4 suruh menghafal hadis itu. Ya kalau ini musim belajar di rumah nih kan, kita melihat pelajaran kanak-kanaknya, SD sudah belajar seperti itu. La taghdab walakal jannah. Jangan sarik, jangan marah, bagimu surga. Karena memang betul ketika secara psikologis saja sebetulnya orang nang sarik itu berapa banyak sarafnya itu nang putus. Orang sarik amarah, makanya dalam bahasa Indonesia marah itu kan naik pitam. Naik pitam artinya sarik naik. Digambarkan orang nang marah itu adalah sampai habang muhanya. Sampai habang muhanya. Itu gambaran soal marah seseorang. Mun bahasa Inggris itu ngarannya angry. Angry itu marah. Ya. Kalau hangry lain lapar lah. Lapar. Tapi ada juga mainan kanak-kanak Angry Bird. Angry Bird. Ya, burung yang sedang marah. Ya. Seperti itu. Makanya menahan marah itu menjadi sangat penting. Jadi ada ulama menggambarkan seperti ini. Orang yang marah itu seperti ular. Ya, seperti ular yang melilit gergaji. Seperti itu. Bapak Ibu, apa yang terjadi amunnya ular ini melilit gergaji? Makin dia lilit menimbulkan luka, berdarah tubuhnya. Ujar ular, harat juga nih lah orang nih musuh nih, makin dililitnya makin terluka dirinya. Itu menunjukkan gambaran dia tidak tahu apa yang terjadi. Padahal makin dia kuat lilitannya, makin terluka dirinya, bahkan bisa sampai mencelakakan dirinya. Itulah gambaran orang yang sarik. Kadang-kadang kalau tahu kisah sarik, karena dia tidak tahu apa yang terjadi, yang berakhir pada mencelakakan dirinya. Mencelakakan dirinya dan juga mencelakakan orang lain. Oleh karena itu, mari kendalikan amarah kita, kendalikan diri kita dengan sebaik-baiknya. Sangka baik dengan orang. Ya. Walaupun tetap kalau ada indikator-indikator yang nyata bahwa memang seperti itu, ya itu silahkan. Tetapi kalau tidak tahu persoalannya, hadang dulu. Takutnya dulu bujur-bujur, apa karena masalahnya? Nah, jangan sampai kena datang-datang sarik-sarik. Udah tahu kisah, sarik. Nah, jadi bedakanlah sarik nang bujur-bujur wajar disariki dengan sarik nang bujur-bujur kada masalah. Nah, oleh karena itu emosi kita itu memang harus dikendalikan dengan sebaik-baiknya, sehingga
Nabi itu ukuran standar kuat tidaknya seseorang adalah dari kemampuan dia untuk mengendalikan amarah. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah Al-A'raf ayat 179. Enggak usah, saya ada rekaman. Enggak usah pakai ini, saya ada rekaman. Kendalikan saja dengan sebaik-baiknya. Kita kendalikan. Sehingga dalam surah Al-A'raf 179 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jara'na li jahannam. Betapa banyak orang yang masuk neraka jahanam. Apa masalahnya? Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Betapa banyak ya, isi neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Jadi jin itu ada juga yang dimasukkan dalam neraka lah. Jin minal jinni wal ins. Apa masalahnya? Lahum qulubu